Pembangunan Zona Integritas Pasmar 3 menuju wilayah bebas dari korupsi, tahun 2025. Pasmar 3 adalah komando pelaksana utama Korps Marinir, yang meliputi wilayah timur Indonesia. Pasmar 3 bertugas membina kemampuan dan kekuatan tempur satuan di jajarannya untuk melaksanakan operasi amfibi, operasi hantai, operasi pampulau terluar strategis dalam rangka OMP dan OMSP, pertahanan pangkalan serta operasi lainnya sesuai kebijakan Pangkormar. Berkekuatan setingkat divisi, Pasmar 3 dipimpin perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat Mayor Jenderal TNI Marinir. Markas Komando Pasmar 3 berada di Kesatrian Marinir Agus Soebekti, Sorong, Papua Barat Daya. Dengan unsur komando pelaksana di Kesatrian Marinir Abraham Octavianus Atururi, Katapok. Struktur organisasi Pasmar 3 terdiri atas unsur staf dan pelayanan, serta unsur komando pelaksana meliputi Brigade Infanteri 3 Marinir, Resimen Kavaleri 3 Marinir, Resimen Artileri 3 Marinir, Resimen Bantuan Tempur 3 Marinir, dan Detasemen Intai Amfibi 3 Marinir. Unsur pendukung terdapat 4 batalion Marinir Pertahanan Pangkalan yang tersebar di wilayah timur Indonesia. Raksa Nusantara Cakti. Dalam rangka mendukung program pemerintah dan sejalan dengan salah satu cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, saya Brigadir Jenderal TNI Marinir Andi Rahmaten, Komandan Pasmar 3, beserta seluruh prajurit Pasmar 3 berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Januari tahun 2022 menandai langkah awal Pasmar 3 dengan melaksanakan pencanangan zona integritas, yang ditandai dengan penandatanganan piagam pembangunan oleh pimpinan dan pejabat terkait, setelah seluruh personel menandatangani Fakta Integritas. Pasmar 3 fokus pada 6 area perubahan. Area 1, manajemen perubahan, diwujudkan melalui pembentukan tim pembangunan zona integritas, penyusunan dokumen rencana kerja, sosialisasi, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK-WBBM. Setiap pimpinan, mulai dari Dan Pasmar 3, hingga komandan satuan terbawah, berperan sebagai role model dengan memberi dan menjadikan dirinya contoh. Melaksanakan lomba Binsat Pasmar 3 setiap 6 bulan sekali, guna mengukur kemampuan prajurit, agar selalu prima menghadapi tugas. Membentuk tim Agent of Change sebagai penggerak utama dalam pembangunan zona integritas. Kebanggaan prajurit ditumbuhkan dengan memajang sejarah keberhasilan dan prestasi di setiap satuan. Seluruh langkah ini menumbuhkan perubahan pola pikir dan budaya kerja, menekan resistensi, serta mewujudkan profesionalitas dan budaya perubahan. Area 2, penataan tata laksana, diwujudkan melalui penerapan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis Pasmar 3. SOP diterapkan di setiap pelaksanaan tugas, dan terus dievaluasi agar tetap aplikatif, menjamin keamanan, kelancaran, dan keselamatan. Pasmar 3 juga mengoptimalkan teknologi informasi berbasis elektronik, dengan berbagai aplikasi, seperti Sakti, Sibensam, Sipers, dan Sias, untuk membantu dalam mengukur kinerja prajurit dan satuan. Dalam hal keterbukaan informasi publik, Komandan Pasmar 3 menetapkan SK tentang pedoman keterbukaan informasi, serta menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Informasi disampaikan secara online melalui website dan media sosial, maupun offline lewat surat, posko terpadu, dan papan penerangan. Seluruh informasi diperbarui setiap hari, dan mudah diakses oleh personel. Dengan monitoring dan evaluasi berkala, terwujud peningkatan penggunaan teknologi informasi, efisiensi tata laksana, dan kinerja satuan. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan pegawai, sesuai kebutuhan organisasi dan pola mutasi internal berbasis peta jabatan serta analisis beban kerja. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan Training Need Analysis TNA, sebagai dasar program pelatihan. Penegakan disiplin dan penetapan kinerja individu, diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Data prajurit dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi Sipers, yang menyediakan daftar riwayat hidup personel terkini. Hasilnya, pengelolaan SDM semakin taat aturan, transparan, akuntabel, disiplin, dan profesional, ditandai dengan menurunnya pelanggaran serta meningkatnya prestasi prajurit Pasmar 3. Area 4, penguatan akuntabilitas, dilaksanakan dengan keterlibatan langsung pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja. Komandan Pasmar 3 berperan aktif untuk memastikan keselarasan visi, misi, target, dan sasaran strategis yang akan dicapai. Hasilnya,
Kinerja dan akuntabilitas satuan meningkat, dibuktikan dengan penghargaan pengelolaan kekayaan negara pada Anugerah Reksadana 2024 sebagai Satker dengan utilitas terbaik, serta peringkat kedua indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup KPPN Sorong kategori Pagu di atas 50 miliar. Area 5, penguatan pengawasan, bertujuan mewujudkan organisasi yang bersih dari KKN, meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara, menekan penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat sistem integritas hingga tercapainya predikat WTP. Upaya yang dilakukan antara lain, sosialisasi dan pelatihan anti gratifikasi, pemasangan banner zona integritas, pembagian buku saku gratifikasi, serta membuat konten edukasi bahaya gratifikasi di website, YouTube, dan Instagram. Selain itu, dikembangkan sistem pengendalian intern organisasi, penandatanganan fakta integritas, serta penyediaan sarana pengaduan masyarakat baik offline maupun online. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik, bertujuan membangun kepercayaan serta meningkatkan kualitas layanan bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat. Upaya dilakukan melalui penetapan standar pelayanan terhadap seluruh jenis layanan serta publikasi atas standar pelayanan yang berlaku. Pemanfaatan fasilitas latihan, olahraga, ibadah, serta penyediaan sarana perawatan personil, recovery, dan healing corner yang terintegrasi dengan manajemen operasi latihan dan personil. Pasmar 3 berinovasi dengan portal Projingo Integrated Public Service yang merupakan portal pelayanan terpadu dan terintegrasi, aplikasi SIPERS untuk data personel, QR Code dan posko layanan terpadu. Untuk publik eksternal, Pasmar 3 siap melaksanakan penanggulangan bencana, SAR, bantuan keamanan, pengamanan objek vital, serta pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Program nyata lainnya meliputi Kampung Bahari Nusantara, bakti sosial, bank bibit, dan makan bergizi gratis. Hasil pembangunan zona integritas membuktikan Pasmar 3 mampu mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, terbukti dari survei anti korupsi, dengan hasil Pasmar 3 bersih dari korupsi. Capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 mencapai 100%, serta indeks pelayanan publik dengan kategori sangat baik. Pasmar 3 siap melaksanakan setiap tugas, baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang dalam rangka mendukung tugas pokok Korps Marinir. Saya, Komandan Pasmar 3, beserta seluruh prajurit Pasmar 3, siap melaksanakan pembangunan zona integritas secara utuh dan berkelanjutan dengan semboyan Projingo, jujur, inovatif, gotong royong, gigih, dan optimal. Dengan menjunjung tinggi semangat perubahan, Pasmar 3 siap menjadi wilayah bebas dari korupsi. Pasmar 3, Projingo, Marinir, Papua, Jalan Sema, salam zona integritas, Projingo.